Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari. Saya dari SD Negeri Utama Mandiri 1 dan alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu MC yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif. Sebetulnya untuk saat ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Adapun trik dan tips untuk bisa lolos di penjaringan guru penggerak sebetulnya memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tapi sepertinya Bapak dan Ibu semua juga sudah mahir sepertinya ya. Sudah mahir, sudah bisa melampauinya insya Allah. Dan sekarang sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Utama Mandiri 1, SD Utama 3, SD Utama 7, SD Santa Maria dan SD Santa Yusuf. Juga kepada Bapak dan Ibu guru peserta sosialisasi IKM dan budaya positif yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang saat ini sedang kami atau guru penggerak sedang dipelajari oleh guru penggerak. Dan sebetulnya untuk budaya positif ini memang merupakan tugas bagi kami untuk mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk diimbaskan kembali kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan sebelumnya, silahkan di next. Nah, ini ada dulu kita bernyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bernyanyi dulu. Di sini saya sudah menuliskan lagunya bukan ciptaan saya. Nada lagunya adalah Saya Mau Tamasya dan di sini sudah saya ganti liriknya ya. Jadi liriknya ini kami ada di sini di Utama Mandiri, belajar tanpa henti, jadi guru sejati, kami raih prestasi kreatif dan mandiri mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, ini kita nyanyikan bersama-sama nada lagunya Saya Mau Tamasya. Boleh diklik? Ternyata musiknya tidak keluar. Jadi kita nyanyikan saja bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi suaranya ya Bapak Ibu. Kami ada di sini di Utama Mandiri, belajar tanpa henti, jadi guru sejati. Kami raih prestasi kreatif dan mandiri, mewujudkan pelajar Pancasila. Kami ada di sini di Utama Mandiri, belajar tanpa henti, jadi guru sejati. Kami raih prestasi kreatif dan mandiri, mewujudkan pelajar Pancasila. Masih ada sekali lagi ya. Kami ada di sini di Utama Mandiri, belajar tanpa henti, jadi guru sejati. Kami raih prestasi kreatif dan mandiri, mewujudkan pelajar Pancasila. Kami ada di sini di Utama Mandiri, belajar tanpa henti, jadi guru sejati. Kami raih prestasi kreatif dan mandiri, mewujudkan pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, boleh di next. Nah, di sini yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif ini adalah memang sebuah tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana
positif. Dan di sini saya sudah membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Di sini judulnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif kesepakatan kelas. Jadi di sini yang digarisbawahi oleh saya adalah budaya positif kesepakatan kelas. Judul modulnya penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Nama peserta saya sendiri, Yuni Lestari, SPDI. Latar belakang penyusunan dari rancangan aksi nyata ini adalah untuk melakukan praktek disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di kelas. Dan karena saya adalah seorang guru mapel, guru bukan guru umum, tapi guru tidak umum ya, guru bidang. Jadi di sini memang saya mengkhususkan pada kelas-kelas yang saya pegang, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Dan selanjutnya, adapun tujuan dari rancangan ini adalah menumbuhkan kedisiplinan pada siswa dalam budaya positif serta sesuai profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di kelas. Adapun tolak ukurnya, yang pertama, siswa terbiasa dengan kesepakatan kelas yang kemudian menjadi budaya positif. Yang kedua, adanya kolaborasi antar guru untuk menciptakan budaya positif. Yang ketiga, adanya perubahan karakter siswa. Dan keempat, suasana kelas yang menyenangkan. Tadi pun saya sudah menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh perwakilan dari SD Santa Maria dan SD Santo Yusuf, bahwa implementasi dari kurikulum Merdeka ini adalah kelas yang menyenangkan. Yang penting anak-anak senang, yang penting anak-anak happy. Itu yang tadi saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu perwakilan dari Santa Maria dan Santo Yusuf. Selanjutnya, dan berikut lini masa tindakan yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Ini sudah saya laksanakan. Lalu yang kedua, mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Ini pun sedang saya laksanakan. Dan yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Alhamdulillah dilaksanakan di hari ini, hari Selasa, tanggal 13 bulan September tahun 2022. Dan pelaksanaannya, yang pertama adalah menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua, siswa menuliskan kesepakatan kelas dalam sticky notes dan menempelkannya pada flip chart. Yang ketiga, guru dan siswa menyepakati keyakinan kelas. Dan yang keempat, guru mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. Dan selanjutnya, dukungan. Setelah merancang aksi nyata ini tentu ada dukungan. Saya membutuhkan dukungan. Dukungan apa saja? Yang pertama, alat dan bahan. Apa saja yang harus saya siapkan? Yang pertama itu ada flip chart, sticky note, fokus, laptop, video, poster, audio, lagu, pembentukan karakter. Dan alhamdulillah kesemuanya ini sudah diberikan, sudah difasilitasi oleh kepala sekolah untuk saya. Dan selanjutnya dukungan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Jadi memang bersinergi seluruh elemen yang ada di sekolah ini untuk bisa mewujudkan rancangan aksi nyata budaya positif ini. Dan selanjutnya, nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa apa yang akan saya sosialisasikan hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu? Kebiasaan baik. Ada lagi? Kebiasaan baik ya. Nah, memang betul, kurang lebih budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Dan ternyata memang budaya positif ini sudah sangat sering kita lakukan. Hanya barangkali bedanya kita tidak mendasar, kita tidak tahu dasarnya. Dan saat ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menjadi tahu ternyata budaya positif yang selama ini dilaksanakan itu ada sandarannya. Apa sandarannya? Silakan. Nah, kita bersandar pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita mengatakan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini guru adalah sebagai fasilitator yang menuntun kodrat anak, yang menuntun dan bukan memaksa, yang menuntun kodrat anak. Ketika anak ingin berjalan menuju saya ingin menjadi seniman, maka seorang guru itu memfasilitasi, menuntun keinginan anak itu untuk menjadi seniman. Ketika anak ingin menjadi seorang ilmuwan, maka guru menjadi fasilitator bagi siswa untuk menjadi seorang ilmuwan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita sebagai guru, sebagai fasilitator adalah menuntun kodrat anak. Dan seperti yang kita tahu atau pernah kita dengar bahwa kodrat itu ada dua. Anak itu harus dituntun berdasarkan dua kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang anak-anak memang berada di kita di negara Indonesia, tepatnya di Cimahi, dan kita berada di kawasan Cimahi Selatan yang luar biasa. Ternyata secara alam, secara geografis kita ini berada pada kawasan industri, di mana anak-anak itu berasal dari orang tua yang dari luar daerah, yang mereka datang ke Cimahi Selatan untuk mencari pekerjaan, begitu ya. Jadi secara geografis, secara kodrat alam, mereka itu sudah beraneka, sudah beragam anak-anak itu. Dan selanjutnya adalah kodrat zaman, dan ini yang sering kita kadang-kadang lupakan ketika anak-anak sekarang berada pada zamannya, berbeda dengan zaman kita. Kita tidak bisa menuntun, kita sebagai guru tidak bisa memaksa anak untuk belajar sesuai dengan zaman kita pada saat itu. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran kita, harus menyesuaikan tuntunan kita kepada anak berdasarkan kodrat zaman saat ini. Begitu. Silakan. Nah, dari budaya positif yang akan saya uraikan, yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal yang akan menjadi poin-poin bagaimana cara kita memaknai atau memahami dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama, kita harus memahami mengenai perubahan paradigma, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sekarang saya akan mencoba mengupas satu persatu dari apa yang harus kita pahami bersama-sama dari budaya positif ini. Silakan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ternyata memang betul tadi ketika saya menyimak dari pemaparan Bapak dan Ibu guru tentang penyusunan perangkat ajar di implementasi kurikulum merdeka. Kita memang sedang berada pada masa transisi, barangkali ya Bapak Ibu, bahwa kita sedang berada di masa transisi di mana kita sudah terbiasa dengan kurikulum yang lama dan sekarang kita harus masuk pada kurikulum yang baru. Dan ini bukan sesuatu yang baru lagi sebetulnya ya, tapi kita harus menyiapkan diri untuk senantiasa menerima perubahan yang terjadi. Dan ternyata program guru penggerak yang saya jalani ini, yang pertama dirubah itu bukan dari sisi administratifnya, tetapi pada perubahan paradigma guru-gurunya. Seringkali saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali sikap-sikap yang saya anggap itu adalah hal yang biasa, banyak sekali sikap-sikap yang saya anggap itu benar, tapi ternyata ketika dikupas tuntas di pendidikan guru penggerak, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah, apa yang saya lakukan itu salah. Jadi yang pertama kita rubah adalah paradigma belajar kita. Selanjutnya, nah sebelum mengenal paradigma yang baru,
Di sini ada paradigma lama yang kadang masih menempel pada diri saya khususnya. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Jadi saya berpikir bahwa saya sebagai guru itu mempunyai wewenang untuk mengontrol murid. Lalu selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengeluarkan karakter. Barangkali ini pun yang selalu saya lakukan, yang pernah saya lakukan. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, lalu saya buat siswa itu merasa bersalah. Tujuannya supaya karakternya kuat, seperti itu. Itu paradigma yang salah ternyata. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pun ada pada posisi kita, posisi saya sebagai guru di sekolah. Saya merasa bahwa orang dewasa ini mampu untuk memaksa anak, gitu, memaksa kehendak anak dengan dalih ini adalah yang terbaik untuknya. Seperti itu barangkali ya. Tapi ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Nah, ternyata bagaimana cara kita paradigma baru kita, silakan. Nah, di sini ada tabel perubahan paradigma. Kalau dulu kita barangkali sering sekali menerapkan stimulus dan respon. Anak dianggap belajar jika ia sudah merespon stimulus yang kita lakukan. Anak dikatakan belajar jika ia sudah bisa melakukan sesuatu yang kita berikan, seperti itu. Tapi ternyata pada stimulus dan respon ini kebutuhan kita sama. Dalam teori stimulus dan respon menganggap bahwa seorang anak itu dianggap belajar kalau dia mampu memahami apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan. Tetapi anak yang tidak bisa kita anggap itu dia belum belajar, seperti itu. Itu anggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi sekarang paradigma yang baru adalah paradigma teori kontrol, di mana kebutuhan kita harus sadar bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid itu berbeda. Kebutuhan murid yang A dan murid yang B berbeda. Jadi di sini harus kembali pandai-pandai seorang guru, terutama saya sendiri, untuk bisa memahami perbedaan dari setiap anak murid kita. Tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa di Cimahi Selatan ini banyak sekali anak-anak yang berasal dari luar daerah karena berada pada kawasan industri. Banyak orang tuanya itu yang mengontrak ya di sini karena karena mereka aslinya memang bukan orang Cimahi Selatan begitu ya. Lalu selanjutnya pada stimulus dan respon, di sini teori mengatakan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi orang-orang, anak-anak itu dianggap mereka melihat dunia itu sama seperti kita. Sementara pada teori kontrol disebutkan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunianya. Seperti itu. Selanjutnya, stimulus dan respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering saya terapkan di kelas. Ketika semua anak saya anggap sama, cara belajar kita sama, seperti itu. Ternyata pada teori kontrol ini di sini disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Jadi pandangan kita tentang dunia dan pandangan anak-anak tentang dunia ini berbeda. Selanjutnya, stimulus dan respon, orang lain bisa mengontrol saya pun bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikirnya menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak melakukan kesalahan pun sebetulnya anak-anak punya tujuan, punya alasan. Lalu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tapi semuanya menang. Selanjutnya, Ibu. Nah, selanjutnya
selanjutnya, ketika kita sudah memahami perubahan paradigma belajar, yang kedua yang kita pahami untuk memahami sebuah budaya positif itu adalah disiplin positif. Dan sekarang saya mau bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu, apa yang terlintas pada benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sesuai aturan, tepat waktu. Ada lagi? Ya, itu ya. Tentang disiplin lebih terbersit dalam pikiran kita. Disiplin itu adalah tepat waktu, taat aturan. Jadi sesuatu yang kaku yang kita sandingkan dengan kata-kata disiplin. Dan selanjutnya, nah, kita kembalikan lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau tadi saya mendengar kata-kata Bu Irma, ya Bu Irma bukan bahwa ini kan kurikulum merdeka, jadi bagaimana saya memang betul gitu ya. Tetapi memang di sini yang perlu ditekankan lagi adalah merdeka itu adalah ketika seseorang bisa menerapkan disiplin tanpa harus ada yang mempengaruhi. Artinya disiplin ini muncul dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Seperti itu. Itu dikatakan manusia yang merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Artinya merdeka ini tidak ada yang membelenggu, tapi dia sendiri bisa mendisiplinkan dirinya. Anak-anak bisa mendisiplinkan dirinya. Tetapi jika anak-anak tidak bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri, mereka tidak muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka diperlukan motivasi ekstrinsik. Berasal dari manakah motivasi ekstrinsik itu? Bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, atau bisa dari teman-teman sepermainannya. Seperti itu disiplin. Selanjutnya, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah dorongan. Ada berbagai alasan dari anak-anak atau bahkan kita sebagai orang dewasa. Apa alasan kita, apa dorongan kita dalam melakukan sesuatu? Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali di sini Bapak dan Ibu guru sekalian pernah melihat ketika anak-anak ada yang dia datang tepat waktu, tapi bukan kesadaran sendiri, tapi karena takut untuk dihukum supaya tidak diomelin sama gurunya, begitu ya. Dan ini adalah motivasi tingkat yang paling rendah barangkali, karena ketika dia melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Dan sebetulnya kita bagi guru pun untuk hukuman ini adalah opsi yang paling terakhir, atau bahkan ketika saya mempelajari atau belajar di pendidikan guru penggerak ini, hukuman ini adalah opsi yang terakhir. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi yang namanya hukuman ini. Lalu bagaimana kalau tidak ada hukuman? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan sekarang yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika ada anak yang datang, biasanya datang terlambat, tetapi suatu hari dia datang tepat waktu, ada dorongan dari dirinya ingin dipuji oleh gurunya, seperti itu ya. Jadi ini adalah tingkatan motivasi yang kedua. Ada anak yang mengikuti disiplin
karena takut dihukum. Ada juga anak-anak yang disiplin karena ingin dipuji. Sebetulnya ingin dipuji ini apa alasan dari anak-anak ingin dipuji? Apa alasan anak-anak tidak mau kena omel gurunya? Nanti akan dibahas lagi pada poin selanjutnya. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya di sini ini adalah tahapan motivasi yang paling tinggi, di mana anak-anak atau kita sebagai orang dewasa melakukan sesuatu karena kita tahu apa yang kita inginkan, ingin menjadi apa kita. Ketika ada anak yang dia tidak tidak jajan sembarangan, motivasinya itu adalah karena saya ingin sehat. Nah, berarti dia sudah memiliki motivasi yang sangat besar, gitu ya. Motivasi yang besar dan motivasi dia tahu apa yang dia inginkan dan ingin menjadi apa, dia melakukan hal seperti itu. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, saya ingin Bapak dan Ibu guru berdiri sebentar. Punten, maaf Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, sekarang supaya kita tidak ngantuk karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 ya. Sebentar lagi akan break lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah berdiri, alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Sekarang ketika saya menyebutkan Tono, maka Bapak dan Ibu guru ini ya sambil olahraga. Jadi tangannya dipegang. Ketika saya bilang Tono, berarti pinggulnya ke kanan, ya seperti itu. Kita coba dulu. Tono. Sini ya. 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 Ya, baik. Kalau Tono berarti ke kanan. Sekarang kalau saya bilang Tini berarti ke kiri. Kalau saya bilang Nenek berarti ke depan. Kalau saya bilang kakek berarti ke belakang. Ya, saya akan bercerita dan ketika saya menyebutkan nama-nama Tono, Tini, Nenek, kakek, berarti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan cerita yang saya sampaikan. Ya, pada suatu hari di rumah yang sangat besar, dan ternyata setelah diselidiki rumah ini adalah rumah milik Tony. Tidak ada Tony ya, rumah milik Tony. Tony adalah seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Dan suatu hari Tony menghubungi saudara kembarnya yang bernama Tono. Nah, Tony menghubungi saudara kembarnya yang bernama Tono. Ketika ditelepon, dia memijit, dia mengambil HP-nya, dia pijit HP-nya, lalu hubungilah saudara kembarnya yang bernama Tono itu. Berarti masih di sini. Dari jauh ada suara, "Halo Tony." Kita bergerak ya. Halo Tony. "Halo Tony, apa kabar?" "Hai Tono, bolehkah kita bertemu?" "Hai Tono, bolehkah kita bertemu?" "Maaf Tony, saya tidak bisa bertemu dengan kamu karena sekarang saya sedang bersama Tini." "Siapa Tini itu?" Tono menjawab, "Tini adalah pacar saya." "Kok kamu bisa kenal sama Tini?" "Iya dong, aku kenal sama Tini karena Nenek
Dan Tono mengatakan, Tony, Tony, silahkan segera hubungi kakek. Karena kakek punya teman perempuan yang sudah nenek-nenek. Dan akhirnya Tony pun menghubungi dan akhirnya Tony pun menutup telepon bersama Tono dan segera menghubungi kakek supaya dikenalkan dengan nenek-nenek. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalian boleh dilakukan. Siapa yang lucu? Ya, itu dia ya Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa perilaku manusia ini timbul karena ada dorongan. Dorongan ini disebut dengan motivasi. Ada motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, dan ada juga motivasi ekstrinsik. Dan selanjutnya di sini kita pun mempelajari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat fisik seperti rumah, pakaian, makanan, seperti itu. Dan selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lalu yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam budaya positif ini dan apa yang saya rancang dalam aksi nyata budaya positif ini, saya lebih menekankan kepada kesepakatan kelas. Artinya di sini karena saya sering sekali melihat anak-anak di kelas itu, mungkin Bapak dan Ibu guru juga pernah melihat atau pernah merasakan ketika ada anak yang caper, yang cari perhatian, ketika anak-anak yang lain anteng mengerjakan tugas, tapi dia sering datang ke meja ibu guru lalu bercerita, "Ibu, tadi aku makan sama nasi goreng, tadi tuh mama gini, tadi tuh bunda begini." Mungkin pernah merasakan memiliki siswa yang seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita sering mendengarkan hal itu, agak-agak kesal juga kalau saya agak-agak kesal juga. Tapi ternyata anak-anak yang melakukan hal seperti ini adalah anak-anak yang memang tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Terutama ketika mereka caper, mereka selalu bercerita tentang ibunya, bercerita tentang sesuatu yang memang menurut kita tidak terlalu penting. Tapi ternyata anak ini sedang tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya dari sisi kasih sayang. Atau barangkali Bapak dan Ibu guru, saya pernah memiliki seorang anak murid yang dia itu agak bermasalah, sedikit bermasalah. Selalu berantem sama temannya gitu ya. Selalu berantem sama temannya, lalu mengerjakan tugasnya itu tidak selesai, atau PR tidak mengerjakan, atau memakai seragam tidak sesuai dengan jadwalnya. Tapi murid saya ini kalau bertemu dengan saya, dia selalu salim dan enggan melepas tangan saya gitu ya. Saat itu saya pernah memiliki anak yang seperti itu. Ternyata ketika saya telusuri anak ini kenapa, ternyata memang anak ini adalah anak yang kebutuhan dasar manusianya ini tidak terpenuhi dari sisi kasih sayang. Jadi di rumahnya itu ia tinggal bersama ibu tirinya, dan di sekolah ia memiliki wali kelas laki-laki dan memiliki guru PJOK laki-laki. Jadi dia menemukan sosok perempuan yang menurut dia sayang kepadanya itu hanya saya sebagai guru PAI-nya gitu. Ternyata memang anak-anak melakukan sesuatu itu suka beralasan gitu ya, asal kitanya memang mau mencari tahu gitu sebetulnya anak ini kenapa. Atau barangkali ketika ada anak yang suka
yang susah mengerjakan tugas, sementara dia sendiri bagus mengerjakan tugasnya. Kadang-kadang ini pun adalah karena kebutuhan dasar dia tentang penguasaan ini tidak terpenuhi. Artinya barangkali bisa jadi si anak ini dia tuh ingin diakui oleh gurunya, ingin diakui oleh orang tuanya bahwa saya bisa melakukan ini. Jadi butuh pengakuan seperti itu. Jadi ketika anak-anak yang beragam itu lalu dengan sikap mereka yang beragam, ternyata ketika kita mendalami kebutuhan dasar manusia, oh ternyata anak-anak yang tidak atau anak-anak yang spesial sikapnya ini ternyata memang kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa sepertinya ketika kita melanggar aturan, ketika kita tidak sesuai pada jalur yang benar, itu sebetulnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi, gitu ya. Dan selanjutnya Ibu Operator. Nah, di sini kita mempelajari mengenai posisi kontrol restitusi. Artinya di sini ketika kita sudah berhadapan dengan anak-anak, ketika kita sudah berhadapan dengan anak-anak yang beragam, yang sifat-sifatnya juga luar biasa, dengan karakter-karakter yang menggemaskan itu. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak-anak kita. Yang pertama ini adalah sebagai penghukum, si paling jago ngasih hukuman ke anak-anak, gitu ya. Guru paling jago yang ngasih hukuman kepada anak-anak. Si penghukum ini biasanya indikatornya seperti ini. Ketika ada anak yang tidak bisa menyelesaikan tugas, maka si guru penghukum ini bilang seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu duduknya di belakang ya. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu disetrap di lapang ya. Nanti kamu harus hormat di bendera ya. Nah, itu adalah tipe-tipe guru penghukum, si jago ngasih hukuman gitu ya. Terus hukumannya itu suka hukuman yang di luar out of the box gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada juga guru dengan posisi kontrolnya itu adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya guru-guru yang seperti ini sering berkata begini, kamu kan tidak mengerjakan tugas sih, nggak kasihan gitu sama ibu kan sudah menyiapkan soal-soal latihan ini dari semalam, masa kamu tidak mengerjakan, seperti itu ya. Jadi membuat si anak ini merasa bersalah. Lalu selanjutnya ada posisi kontrol teman. Kalau teman ini lebih kepada guru yang tidak menghukum anaknya dan tidak memberikan hal yang negatif pada anak siswanya, tetapi ada ajakan yang persuasif kepada anaknya untuk meluruskan. Jadi misalnya, nggak apa-apa kamu terlambat, seperti itu ya, nggak apa-apa kamu terlambat, nggak apa-apa nggak selesai juga tugasnya, nggak apa-apa kamu seragamnya berbeda dengan teman-temannya. Lebih pada posisi seperti itu sampai murid itu merasa nyaman. Tetapi dampak negatifnya ketika kita menjadi teman, posisi kita sebagai teman bagi murid, negatifnya itu adalah ketika siswa terus-terusan melakukan kesalahan dan yang menemukan kesalahan itu adalah guru lain dan dia meminta pertolongan kepada kita sebagai guru yang tak pernah marah, tapi kita tidak memberikan timbal balik atau tidak memberikan respon kepada siswa tersebut akan lebih cenderung jadi kita teman gitu ya, seperti itu. Jadi kita teman, jadi akhirnya jadi kita friend gitu. Jadi akhirnya siswa ini akan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran lain karena merasa kita sebagai guru dengan posisi teman ini ternyata tidak selamanya membela dia, seperti itu. Lalu ada lagi posisi pemantau. Pemantau ini guru tahu kesalahan anak. Guru selalu berkata, kamu tahu kan konsekuensinya, seperti itu ya, kepada anak. Ketika ada anak yang melanggar peraturan atau ada anak yang melanggar kesepakatan kelas itu, selalu berkata, kamu tahu kan konsekuensinya, kamu tahu kan apa
apa yang terjadi jika kamu melakukan ini seperti itu. Tapi ada lagi posisi kontrol restitusi yang lebih tinggi lagi, yaitu posisi manajer. Di sini posisi manajer akan lebih mengimplementasikan tentang segitiga restitusi yang kemudian akan kita tampilkan di slide setelahnya. Jadi untuk manajer ini adalah posisi yang paling tinggi, posisi paling paripurna, yang paling ideal yang harus guru lakukan kepada muridnya. Bagaimana ketika anak-anak melakukan kesalahan dan guru ini bertindak sebagai manajer, mengaplikasikan segitiga restitusi dan mulai validasi kesalahan dan selanjutnya yang kemudian akan kita pelajari di slide setelahnya. Nah, sebelum kepada segitiga restitusi, sesuai dengan rancangan aksi nyata yang saya buat bahwa saya lebih menitik beratkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas. Jika kita selama ini mengenal aturan kelas itu, yang pertama harus datang tepat waktu, yang kedua tidak boleh mencontek, yang ketiga tidak boleh ribut, yang keempat tidak boleh seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat universal. Dari poin yang kedua ini, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Artinya di sini guru akan menuntut anak-anak dari poin disiplin. Nanti anak-anak akan menguraikan dengan kalimat mereka sendiri apa itu disiplin. Barangkali saya bacakan setelahnya ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibentuk atau dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini, karena kebetulan saya adalah guru kelas 1 dan kelas 2, guru mapel di kelas 1 dan kelas 2, yang memang untuk mengajak anak-anak sama-sama berdiskusi itu agak-agak butuh perjuangan ya Bu, karena kelas 1 dan kelas 2 ini berbeda dengan anak-anak kelas tinggi yang mereka sudah bisa diajak berkomunikasi dua arah gitu. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2, mereka cenderung jawabannya iya, tidak, begitu ya. Nah, jadi di sini untuk membuat sebuah keyakinan kelas, saya mau menjelaskan kepada anak-anak terlebih dahulu bahwa keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas. Walaupun barangkali mungkin pada hakikatnya sama, tetapi berbeda dengan aturan kelas. Kesepakatan kelas ini saya mengungkapkan kepada anak-anak mengenai pernyataan-pernyataan yang universal. Anak-anak di kelas itu berarti di kelas atau bahkan di sekolah kita harus bagaimana? Anak-anak menjawab disiplin, anak-anak menjawab tertib. Nah, setelah anak-anak menyatakan kalimat-kalimat yang universal itu, yang luas, maka kemudian saya meminta kepada anak-anak untuk coba jabarkan menurut kalian itu disiplin itu apa. Saya pancing mereka untuk mereka pun bisa mengutarakan, oh disiplin itu datang tepat waktu. Terus apa lagi? Biasanya kalau kita di kelas yang biasanya banyak pelanggaran itu apa? Sering lupa bawa buku PAI Bu. Nah seperti itu. Jadi anak-anak mengutarakan semua yang mereka pikirkan tentang disiplin, datang tepat waktu, menulis pelajaran sesuai di buku tulisnya, lalu memakai seragam sesuai jadwalnya. Terus ada lagi yang mengatakan, Ibu di sekolah di kelas itu tidak boleh buka sepatu. Jadi anak-anak semuanya bebas curah pendapat gitu ya, bebas mereka mengatakan, memaparkan, mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya tentang makna dari disiplin. Begitu pula dengan tertib. Tertib itu berarti kita harus bagaimana? Ibu kita nggak boleh jalan-jalan
ketika kita pancing pun bisa mengutarakan walaupun tidak sekompleks anak-anak kelas tinggi barangkali ya. Dan di sini silahkan klik videonya. Nah ini contoh saya ketika melakukan keyakinan kelas. Jadi ini anak-anak kelas 2, mereka menuliskan disiplin itu harus bagaimana ya. Mereka itu menuliskan tertib itu bagaimana ya, seperti itu. Dan ini mereka sudah menuliskan pernyataan-pernyataan itu. Ini part yang paling menarik untuk mereka, yaitu mereka ini yang ke depan gitu ya. Ini semua pernyataan mereka itu ditempelkan di depan kelas. Yang laki-laki, yang perempuan semuanya menempelkan. Nah, itu dia ya kegiatan yang saya lakukan di kelas ketika bersama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Di sini memang sangat banyak kertas-kertas atau sticky notes yang anak-anak tempelkan di papan tulis ya, atau di kertas karton ini. Tapi kemudian kalimat-kalimat anak-anak ini kemudian saya buatkan lagi sebuah keyakinan kelas yang poin-poinnya itu adalah poin-poin yang universal seperti disiplin, tanggung jawab, tertib, seperti itu. Dan ketika di kelas, guru posisinya adalah untuk selalu mengontrol apakah keyakinan kelas ini senantiasa dilaksanakan oleh anak-anak atau tidak seperti itu. Jadi ketika ada anak yang melanggar, diingatkan lagi, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita, masih ingat dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini dia segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama ketika kita mendapati anak-anak yang melanggar aturan, biasanya terkait dengan disiplin yang tadi saya kemukakan di awal, biasanya kata-kata disiplin itu lebih identik dengan aturan, lebih identik dengan hukuman, seperti itu. Dan ternyata di program ini, di pendidikan guru penggerak ini, kami diajarkan untuk merubah paradigma itu, merubah yang biasanya kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah kita melakukan menstabilkan identitas. Artinya di sini kita harus banyak pendekatan personal dengan anak-anak. Tidak semata-mata anak melakukan kesalahan lalu kita anggap itu salah dan kita beri hukuman. Tetapi kita stabilkan identitas dulu. Kita samakan dulu frekuensi kita dengan anak-anak. Nah, seperti ini mungkin ya, kamu melakukan kesalahan, ibu juga bisa melakukan kesalahan seperti itu. Jadi artinya di sini distabilkan identitas mereka. Lalu kita pun mengatakan bahwa untuk pelanggaran ini bukan kamu satu-satunya yang melakukan pelanggaran seperti ini. Lalu setelah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Barulah kita tanya, ketika di kelas saya ada siswa yang menulis mata pelajaran PAI tidak pada buku yang tepat, tidak di buku PAI-nya, maka ditanya kenapa bisa seperti itu. Karena pasti anak-anak pun akan punya alasan kenapa mereka menulis pelajaran PAI tapi di buku bahasa Indonesia, seperti itu. Pasti akan ada alasan-alasan. Atau ketika anak-anak tidak melaksanakan tiket, nanti ditanya kenapa kamu tidak melaksanakan tiket. Atau ketika anak-anak datang terlambat, kenapa? Pasti akan ada alasan-alasan dari anak-anak mengapa mereka melakukan hal tersebut.
tersebut. Lalu di validasi tindakan ini pun ada pertanyaan yang bisa diajukan kepada anak-anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini seperti contohnya ketika saya menemukan anak yang tidak membawa buku pelajaran PAI. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak membawa buku PAI? Ketika anak sudah menjawab alasan-alasannya, lalu ada cara yang lebih efektif tidak? Seperti itu. Jadi akhirnya kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Ada cara yang lebih efektif tidak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ternyata anak kelas 2 menjawab seperti ini. Berarti di rumah kalau saya sudah belajar, bukunya langsung dimasukkan lagi ke dalam tas. Ternyata seperti itu. Anak bisa menjawab sendiri. Dan setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini seperti contoh pertanyaannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ketika pertanyaan ini saya ajukan kepada anak-anak, keyakinan kelas kita yang sudah disepakati apa? Disiplin, Bu. Salah satu indikatornya apa? Harus menulis di buku sesuai dengan jadwal. Ternyata anak-anak itu bisa mengakui, oh ternyata saya ini salah, dan mereka bisa menjawab, dan mereka bisa menyadari kesalahan mereka, dan mereka bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan selanjutnya, nah di sini itu ya, dari 7 poin yang harus kita pahami, yang harus saya pahami tentang rancangan budaya positif. Dan di sini sebelum saya menutup pemaparan saya, kita bernyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nyanyinya bersama-sama ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan selanjutnya ya, saya ingin melakukan refleksi bersama Bapak dan Ibu. Saya akan bagikan kepada Bapak dan Ibu kertas yang kemudian Bapak dan Ibu boleh menuliskan apa yang sudah Bapak dan Ibu dapat dari pemaparan yang sudah saya kemukakan ya. Kurang lebihnya atau apapun itu silakan Bapak dan Ibu menuliskan refleksi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan saya. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu guru yang sudah selesai menulisnya boleh ditempelkan di depan sebagai bahan refleksi untuk saya sendiri. Penulis deskripsi motivasi. Ya, sepertinya sudah selesai semua yang Bapak dan Ibu. Ya, boleh. Ini panjang. Peneguhan. Apa kata itu? Ikutin itu. Ya, sepertinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah menyimak pemaparan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebih
lebihnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.